Tuh. Alhamdulillah ala ni'amihil mutawatirah wa minan nihil ghamirah wa ayadihil mutakathirah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi ahli dunya wal akhirah wa ala alihi wa ashabihil andumil dhahirah. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Sadaqallahu maulanal azim. Hadirin wal hadirat, para soimin soimat yang saya hormati, cintai, sayangi karena Allah, rahimakumullah. Puji syukur tak pernah lupa kita sampaikan kehadirat Allah yang berkat izinnya di kesempatan hari yang ke-18 dari bulan suci Ramadan ini, Allah izinkan kita bisa bermuajahah, duduk dengan niat i'tikaf, silaturahim dan ibadah, yang tentunya dengan harapan dan doa, ya Allah, semoga ibadah yang kami kerjakan di bulan suci Ramadan ini, siang harinya kami berpuasa, malam harinya kami melaksanakan tarawih berjamaah, qiyamul lailnya, tadarus Qur'annya, i'tikafnya, juga ibadah benar-benar menjadi suatu nilai kontribusi ibadah yang membuahkan hasil dengan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepat, gabus, lelek, lohan, cepat, bagus, enggak bertele-tele, jamaah juga udah enggak tahan mau ngaji. Apalagi masjidnya nyaman, di dinding setiapnya ada kipas angin, perut lagi lapar. Saya lihat tempat yang paling laku dari awal dua, kalau enggak tiang, senderan. Nggak apa-apa, bukan ngelarang kok, cuman jaga-jaga, namanya nyender di atas angin sepoi-sepoi, perut lagi lapar nggak berasa, obat batuk dari Borobudur, mata ngantuk gampang tidur. Belum ada yang tidur kan? Assalamualaikum. Oh, masih jawab salam saya. Baik, tema kita kali ini esensi Al-Quran dalam kehidupan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kalau kita lihat bagaimana perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam memperjuangkan keberadaan Al-Quran pada masanya, tidak segampang seperti sekarang kita dalam untuk mengamali isinya. Kenapa? Yuk kita lihat beberapa tampilan sejarah yang tercatat dalam Al-Quran. Karena setiap nabi yang diberikan mukjizat pasti untuk mengalahkan lawan-lawannya yang memang mereka mahir dengan kemampuannya. Nabi Allah Musa diberikan mukjizat tongkat yang berubah bisa menjadi ular karena lawannya Fir'aun yang memang gembongnya ilmu sihir. Nabi kita Muhammad diberikan mukjizat Al-Quran karena pada saat itu memang lagi viral, lagi booming mereka ahli-ahli sastra bahasa. Nah, Allah lengkapi keberadaan Al-Quran untuk mengalahkan mereka yang memang mahir dalam ahli sastra bahasa. Makanya gak heran bermunculan nabi-nabi palsu saat itu. Ada Musailamah Al-Kazzab. Ini dalam kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Ali As-Sobuni dalam Sofwatu Tafasirnya. Bisa dilihat keterangan yang saya membacakan. Ada namanya Musailamah Al-Kazzab, mahir dalam sastra bahasa Arabnya. Beliau coba nandingin Quran. Di antaranya yang tercatat dalam sejarah, kita biasa baca alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dia buat al-fil. Ma huwal fil.
ma lahu khurtum tawil. Tuh buatan Musailamah al-Kadzab. Kita biasa baca Quran yang original. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna a'tayna kal kausar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ini ahli sastra bahasa merasa mampu dia buat. Inna a'tayna kal jamahir. Fasholli li rabbika fatahhir. Innasya ni'aka huwal kafir. Tuh. Jadi kualitas nabi-nabi palsu zaman Nabi memang mereka ahli-ahli sastra bahasa. Lantas Quran datang untuk mengalahkan mereka. Yuk kita lihat. Tadi saya bacakan terakhir di antaranya Al-Kausar. Kita lihat yang original dulu. Inna a'tainakal. Sungguh Allah telah menganugerahkan kepada kita nikmat yang berlimpah ruah. Nikmat banyak, badan sehat, jabatan naik, jangan kawin lagi. Ini kadang-kadang kan orang sekarang begitu, punya duit banyak dikit aja, belagu, lupa sama bini. Lihat, anugerah nikmat yang banyak, Allah nyuruh, fasholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah kamu, jadi jangan lupa sama yang ngasih, yaitu Gusti Allah. Di saat besok datang tiba waktu Zulhijjah atau Idul Korban, jangan pelit buat berkorban. Jabatan naik, oh lumayan bonusnya makin berkah, ya Allah uang makin banyak, beli korban kambing kacang. Nggak, wanhar, korbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguh mereka yang membenci kepada engkau ya Muhammad, abtar, terputus barokahnya. Kira-kira dari segi makna yang tadi saya bacakan dan isinya, amal logika kita nyambung apa enggak tuh? Halo, nyambung apa enggak? Nikmat banyak, duit banyak, sampai nggak ada serinya, jabatan makin naik. Tapi Allah nyuruh jangan makin lupa kepadaku sholat. Dan juga sholat, ntar datang Zulhijjah, jangan pelit untuk berkorban. Kira-kira amal logika kita nyambung apa enggak tuh? Nyambung. Kita lihat buatan Musailamah al-Kadzab. Inna a'tayna kal jamahir. Sungguh Allah telah memberikan kepada kita mutiara yang banyak. Fasholli li rabbika fatahhir. Sholatlah kamu untuk Tuhan kamu. Habis sholat baru istinja. Halo Pak, Bu, di mana-mana kita ngaji fikih, baik yang namanya di Masjid Raudatul Jannah dalam negeri maupun di luar negeri, di mana-mana ngaji fikih bab toharo dulu, baru bab sholat. Tapi Musailamah al-Kadzab hanya mengedepankan mungkin sastra bahasa. Secara kalau bahasa pantun tuh ujungnya ketemu, tapi lihat isinya. Sholatlah kamu untuk Tuhan kamu, habis sholat baru istinja. Nyambung apa enggak logika? Udah nggak nyambung. Di mana-mana belajar cebok dulu, baru belajar sholat, baru belajar yang lainnya. Tuh, yang lebih dahsyat lagi. Ya Allah, inna syani'aka huwal kafir. Sungguh yang membenci kepada engkau Muhammad, Musailamah al-Kadzab, dia hukumnya adalah kafir. Ini kalau ayat ini diberlakukan sekarang, bisa amburadul Indonesia, Pak. Kenapa amburadul? Mohon maaf, yang sama-sama Islam aja sekarang udah banyak terjadi pengkotak-kotakan. Betul apa enggak, Pak? Punten, belah sono 23 tarawih, belah mari 11, itu ketemu beri salam pakai nggak jawab. Apa namanya kalau terjadi pengkotak-kotakan tuh? Belum lagi yang real, belah sono pakai kunut, belah mari nggak pakai kunut, itu udah nggak tegur-teguran. Padahal semuanya kalau dipermasalahkan nggak beda 3 orang buta diajak ke kebun binatang seperti pantun MC kita tadi. Sama, cuman kalau tadi kandang jerapah, ini kandang gajah. 3 orang buta diajak ke kampung apa namanya ke Ragunan. Begitu di sana kandang aja, yang buta yang satu megang belalainya, buta yang satu megang kupingnya, buta yang satu megang kakinya. Begitu keluar nih 3-3an, ditanya bagaimana pendapat kamu tentang gajah? Kata yang megang belalai, gajah menurut aku adalah binatang yang lonjong.
Di debat sama yang megang kuping, inti salah bro. Gajah itu binatang yang lebar. Kenapa? Dia megang kupingnya. Di debat lagi sama ketiga, inti berdua salah. Gajah itu binatang yang tebek. Kenapa? Megang kakinya. Padahal yang dipegang semua anggota gajah. Tuh sifatnya furu'iyah. Perbedaan sekarang jangan sampai terjadi pecah belah. Seandainya Musailamah al-Kadzdzab ini ayatnya dibenarkan, hancur udah. Nah makanya kita di sini ya Allah al-jamaah rahmah. Lihat di dalam Al-Quran yang original. Mana lagi? Dia buat al-fil, gajah. Mahuwal fil, apakah yang dimaksud dengan gajah? Malahu khurtum tawil, gajah binatang yang besar yang memiliki belalai yang panjang. Ini mah begini, anak TK juga ngerti. Pesan moralnya ada apa enggak? Menunjukkan enggak ada apa-apanya nilai sastra bahasa Arab pada masa zaman Nabi palsu untuk melawan, mengalahkan kebenaran Al-Quran. Makanya ini mesti kita pikirin, perjuangan Nabi saat itu berat. Yuk diabadikan dalam Al-Quran, digambarkan dalam sejarah. Pertama, untuk menghadapi mereka Allah turunkan firman Allah surat ke-17 juz 15 ayat ke-88. Yang di handphone ada aplikasi Qurannya, mangga dibuka untuk lebih mentaukidkan, lebih meyakinkan bagaimana perjuangan Nabi kita Muhammad SAW untuk menunjukkan keberadaan kebenaran Quran. Surat ke-17 juz 15 ayat ke-88. Ini mohon maaf yang saya ajak bicara hafalnya 30 juz apa juz 30? Juz 30 semua setengah depan apa bagian akhir aja? Karena mohon maaf Bapak Ibu, Quran gak segampang yang hafal nyanyian. Makanya kami di pesantren, pondok pesantren kami baru seumur jagung. Baru tahun ke-2025 ini tahun yang kelima. Tapi Alhamdulillah bentuk apresiasi kami kepada mereka yang bisa menyelesaikan hafalan 30 juz dan juga bagus akhlaknya. Ini program udah berjalan tahun ketiga berarti. 2023 3 orang. 2024 kemarin 13 November 2 orang. Nah ini 2025 insya Allah Juni akan datang. Kami akan wisuda 75 santri yang bisa selesai hafal 30 juz Quran. Dan dari yang 75 nanti kami seleksi. Insya Allah kuotanya tahun ini rada banyak. Hampir ada 5. Ini dari kami pribadi. Ingat bukan sponsor Luwak White Coffee. Bukan. Takutnya salah pengertian lagi. Wah jangan-jangan enggak. Bentuk kita menghormati, menghargai mereka. Yang bagus hafalannya, mungkin hafalannya juga bagus akhlaknya. Insya Allah secara gratis kita ajak untuk berziarah langsung ke makam baginda Rasulullah SAW. Ke Mekah Al-Mukarramah. Barokah Al-Quran. Kita teruskan. Di situ kita lihat surat Al-Isra ayat 88. Bismillahirrahmanirrahim. Kulla inistama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimislihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Diawali dengan fi'il amr. Berarti memang sengaja Allah nantang sama mereka tuh yang tadi saya contohkan. Karena ada Aswad al-Insi, ada Musailamah al-Kadzdzab, ada Tulaiha. Ini nabi-nabi palsu yang pada masa Nabi sebelum meninggal dunia bahkan memproklamirkan lebih dahsyat Qur'annya daripada Al-Qur'an yang kita baca. Oke, Allah tantang. Yang pertama di surat Al-Isra ayat 88, katakan kepada mereka ya Muhammad, kalau memang mereka pinter, silahkan kumpulkan manusia yang mahir-mahir dalam sastra bahasa Arabnya. Kurang manusia, silakan berkolaborasi, minta bantuan jin. Buat yang semisal 30 juz, 114 surah, 6.660 sekian ayat. Tapi punten Bapak Ibu, mereka tak mampu menandingi tantangan Allah. Tapi ngeyel, ngeledek. Kalau kata orang Betawi, ngelunjak. Di belakang tetap aja masih ngata-ngatain. Ditantang lagi. Kalau nggak mampu 30 juz. Tantangan yang kedua ditandai surat ke-11. Juz ke-12 ayat 13. Allah tantang yang kedua dengan redaksi
am yaquluna iftara qul fa'tu bi asri suwari mislihi muftariyat wad'u man istata'tum min dunillah in kuntum shadiqin. Apakah mereka masih mengatakan Quran buatan engkau ya Muhammad? Apakah di belakang kamu mereka masih mengatakan Quran sihiran Nabi Muhammad? Kalau begitu memang ungkapan mereka, silahkan kata Quran, buat 10 surat. Kalau 30 juz nggak mampu, 10 surat yang semisal kualitasnya dengan Quran. Nggak mampu. Ditantang lagi yang ketiga, ditandai surat ke-10, surat Yunus, juz ke-11, ayat ke-38. Am yaquluna iftara qul fa'tu bi suratin misli wad'u man istata'tum min dunillah in kuntum shadiqin. 30 juz enggak becus, 10 surah masih enggak becus. Silakan dah kalau memang kalian mampu buat yang semisal dengan Quran 1 surat saja. Enggak mampu. Udah 3. Masih ngeyel lagi di akhir sampai Allah tantang lagi. Di surat ke-52 surat At-Tur juz ke-27 ayat ke-34. Apa tantangan Allah yang terakhir buat mereka? Falyatu bihadisim misli. Datangkanlah oleh kamu sekalian, kalau memang kamu mengatakan Quran sama dengan buatan kamu, nggak mampu 30 juz, nggak mampu 10 surah, nggak mampu 1 surah, silahkan datangkan 1 kata aja yang semisal kualitasnya dengan Al-Quran. Jadi Bapak Ibu, bisa kita ajak pemikiran kita untuk kita ambil kesimpulan di zaman Nabi yang udah segitu mahirnya aja sastra Arabnya masih nggak ada apa-apanya sebagai Nabi palsu, apalagi Nabi palsu zaman now. Di Gunung Bunder Kabupaten Bogor Musadek ngaku Nabi, di Kuningan Cirebon Mujono ngaku Nabi, yang lucu lagi Cianjur Edi Semejo ngaku Nabi, yang paling kocak kolaborasi Jawa Sunda agama Jasun, siapa nabinya? Tukimin. Jangankan secara debat diskusi dalil Quran, dalil akal aja udah nggak nyambung. Mohon maaf, nabi kita siapa? Nabi kita siapa? Punten, habis saya baca bantu ikutin ya, nggak bid'ah kok, nggak jadi salah kok, boleh kan? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yuk. Jujur Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, walaupun dalam kondisi lapar, rada ngantuk, kita baca begitu nyocok apa enggak? Enak apa enggak? Idofat, kalimat majemuk yang udah ngeklop Muhammad Rasulullah. Ini secara logika, sekiranya nabinya Nabi Musadek, Radutul Jannah zaman sudah tahlil La ilaha illallah Musadek. Enak apa enggak? Yang dari Gunung Bundar disebut, yang Cianjur kesirian disebut lagi sebagai analisa La ilaha illallah Edi Semejo. Cocok apa enggak? Hah? Kuningan Cirebon kesirian La ilaha illallah Mujono. Enak apa enggak? Jangan dirubah dong. Ya, faktanya begini, lebih kocak lagi tadi. Jangankan jadi nabi, roman-romannya jadi kayak kurang pantas ah. Ya diselawati Nabi kita Muhammad kan enak. Ya Habibi ya Muhammad, ya Habibi ya Muhammad. Enak apa enggak Bapak Ibu? Nabi palsu. Ya Habibi ya Tukimin. La Nabi ba'da Muhammadun. Ya Allah, jam 1 kurang 12 menit. Bukan udahan, saya ngasih tahu ini. Boleh lanjut ya? Sekarang kan kita perjuangannya nggak kayak tadi Nabi. Sekarang yang jadi kita harus bahan renungan satu hadis buat kita semua, termasuk ya buat saya yang bicara. Nabi lagi ngeriung begini, ini esensi keberadaan Al-Quran dalam kehidupan kita. Apa? Nabi nanya sederhana sama para sahabat. Sederhana banget tuh pertanyaannya. Apa kata Nabi dalam hadis ini? Ma ta'uduna raquba fikum
wahai para sahabatku, kalian tahu nggak apa pengertian mandul? Bapak Ibu, Nabi nanya sama sahabat, ringan pertanyaan kok, apa definisi mandul? Mohon maaf, kalau menurut kita mandul yang bagaimana? Hah? Mandul. Gimana? Ya? Oke, sama jawaban sahabat juga begitu. Di saat Nabi nanya begitu, sahabat jawab, "Qulna ya Rasulullah alladzi la yuladu lahu." Ya Rasul, mandul versi kami ya Rasul, orang yang udah lama menikah, orang yang udah lama berumah tangga, tapi Allah belum anugerahkan keturunan. Ya. Apa kata Nabi? Ini penting nih, Bapak Ibu rahimakumullah. Sangat penting buat kita nih, kebenaran Al-Quran. Begitu para sahabat menjawab mandul adalah orang yang nggak punya keturunan, ternyata Nabi bukan mengiyakan. Apa kata Nabi? Laisa dzaka birrukubi. Kata Nabi, kalau menurut aku mandul itu bukannya nggak punya keturunan. Mandul itu bukannya nggak punya anak. Para sahabat pada melongo karena ungkapannya tidak dibenarkan. Para sahabat pun makin penasaran. Mudah-mudahan juga buat kita menjadi penasaran dan pulang kita pikirin dalam hati kita nih. Apa kata Nabi? Mandul itu orang yang anaknya banyak, orang yang cucunya banyak, tapi begitu dirinya meninggal dunia, anak cucunya buta baca tulis Al-Quran. Halo, kira-kira kita sudah persiapkan gak buat diri kita? Mohon maaf, kan kita hidup gak sendirian. Ini yang saya ajak bicara, mohon maaf nih, statusnya perjaka, bujangan, duda, balik, apa udah bulak-balik? Oke, udah bulak-balik. Berarti kita udah mengalami fase yang dimana kita punya bini, dan alhamdulillah dimana dengan gelalan yang halal, mohon maaf, yang dialami oleh istri kita dari mulai enak, anak. Di saat sudah punya anak, sudahkah kita tanya diri kita? Dari anak yang pertama, anak kedua, sudahkah pertama mereka, mampukah mereka membaca tulis Al-Quran? Kedua, kalau sudah mampu, sudah berapakah hafalan Quran mereka? Ketiga, sudah mampukah mereka anak-anak kita, sudah hafal dan juga mengamalkan isinya? Ya Allah, ini sebagai bahan renungan, jangan sampai diri kita ngaji rajin, kesono ibadah, tapi mandul versi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baca Quran, duduk di taman, di hari Jumat waktunya istirahat. Di saat Quran kita jadikan pedoman, hidup selamat dunia akhirat. Ya, silakan, akhi, ada tanya jawaban? Oh, bukan, nyampe jam 1 ininya. Oh ya, saya pikir jam 1 udah clear semuanya, gitu. Namanya kamera banyak. Oke, Bapak Ibu rahimakumullah, kalau misalkan memang seperti itu, sudahkah diri kita yang dimana kita punya anak? Kenapa Ustaz? Karena kita di dunia nggak selama-lamanya. Betul lah nggak Bu? Hah? Yuk kita lihat lagi dalam Quran, surat kedua, juz ketiga, ayat 259. Bismillahirrahmanirrahim. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء. Hebat, ujungnya apal semua. Qadir. Iya. Nah, ini ayatnya. Ya.
Apa maksudnya dari sini? Ini yang mesti kita pikirin, karena di sini dicontohkan Nabi Allah Uzair. Dalam cerita ini Nabi Uzair, Nabi yang nggak wajib kita ketahui, tapi di dalam Al-Quran tercatat sejarahnya. Au kalladzi, atau seperti perumpamaan orang yang marro, dia melewati, wa hiya khawiyatun ala urusyiha, yang ia lewati sebuah perkampungan yang sudah hancur berantakan. Qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Lantas dia mengatakan, ya Allah, ini kampung yang udah hancur berantakan, aku yakin manusia nggak ada yang bisa memperbaikinya lagi. Lantas dia kiaskan, dia meragukan akan kehebatan Allah. Apa yang dipertanyakan di hatinya? Apakah engkau mampu ya Allah ngidupin lagi hamba-hambamu yang dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat? Apa engkau mampu ngidupin lagi? Begitu Nabi Uzair melewati sebuah perkampungan yang hancur berantakan, dia pindah lagi ke tempat yang berbeda. Padang yang begitu indah, banyak angin yang dimana pohon rindang, angin sepoi-sepoi, dia tambatkan keledainya. Kemudian dia buka perbekalan makanannya. Selesai dia makan di bawah pohon rindang, angin sepoi-sepoi, perutnya kenyang, nggak berasa obat batuk dari Borobudur, dia ngantuk, dia tidur. Begitu tidur, apa kata Qur'annya? Fa'amatahullah, Allah matikan dia. Berapa lama? Mi'ata amin, 100 tahun. Berapa lama Bapak Ibu? Ini yang saya lagi ceritain dari Al-Quran loh, bukan hadis. Jadi luar biasa nih, ya. Berapa lama Allah matikan? 100 tahun. Tsumma ba'atha. Udah 100 tahun, dibalikin lagi ruhnya. Hidup lagi. Begitu hidup, qala kam labista. Berapa lamakah Anda di sini? Qala, dia jawab, labistu yauman au ba'da yaum. Ya Allah, saya rasa-rasanya di sini baru sehari ya Allah. Enggak, rasa-rasanya baru setengah hari. Mohon maaf, padahal berapa lama? 100 tahun. Yang dari sinilah oleh ulama, para mufasir menjelaskan, ini yang perlu kita pikirin. Begitu kita meninggal dunia, kalau sekiranya kita jadi mandul versi Nabi, ya Allah, bayangkan dari ayat ini ulama tafsir mengambil kesimpulan, ini kita pikirin lagi, 24 jam di alam barzah, 1000 tahun di Raudatul Jannah. Mohon maaf, umur kita sampai nggak 1000 tahun? Kita potong separuh dari 24 berapa? Separuhnya 12 jam. 12 jam di alam barzah. Begitu besok kita nggak ada umur nih, pindah ke alam barzah, 12 jam di alam barzah, 500 tahun di Raudatul Jannah. Nyampe nggak umur kita segitu? Kita potong lagi setengah dari 12 berapa? 6 jam di alam barzah. Begitu kita pindah, udah nggak ada ruh di jasad kita, 6 jam di alam barzah, maka 250 tahun di Raudatul Jannah. Nyampe nggak umur kita segitu? Kita potong lagi setengah dari 6 jam, 3 jam di alam barzah, 125 tahun di Raudatul Jannah. Nyampe nggak umur kita segitu? Kita potong lagi setengah dari 3 jam. Berapa? 1 jam setengah di alam barzah, 62 tahun setengah di Raudatul Jannah. Nyampe? Jangan kepedean, karena nggak ada garansinya. Iya, ya Allah ya Rabbi, Bu, jangan kepedean. Tuh kemarin kita lihat istri Kang Fauzi, ya Allah, iya, udah soleha, cerdas, tambah satu lagi cantik, mati. Bayangin, yang cantik aja meninggal, gimana yang maksudnya kita pikirin 24 jam di sana. Nah, makanya hadir rahimakumullah, Al-Quran menjawab lagi, nggak usah khawatir, Allah kasih solusi yang lain. Inna anzalnahu fi. Keberadaan Al-Quran jadi sangat amat sayang, tapi juga tadi perlu kita pikirin. Kenapa? Karena di saat besok kita nggak ada umur, semuanya terputus kecuali 3 hal. 1, jelas sedekah jariyah. Cuman sedekah yang mana?
Roman-romannya di masjid juga kotak amal lewat. Itu kalau udah lewat nggak ada lampu merahnya, lampu hijau.